Oke, oke. Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di workshop Trading Ideas minggu ini ya. Di minggu tanggal berapa nih? Periode 14 sampai 4, berapa? 18 ya, 18 Agustus gitu kan. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas nih tentang the weak kill zone gitu loh. Jadi apa sih maksudnya dari the weak kill zone itu sendiri? Dan tentunya pastinya ini akan menarik sekali ya. Kita akan dengarkan langsung dari pemateri kita yaitu Mas Bernardi Danadri gitu. Seorang certified technical analyst gitu kan yang akan menyampaikan materinya. Dan buat teman-teman, jangan lupa kalau nanti misalkan selama materi ada pertanyaan atau apapun, bisa langsung ditanyakan saja ya. Oke, oke, mungkin tanpa menunggu, apakah sudah ada Mas Bernardi di sini? Hadir. Hadir, oke ya. Baik, terima kasih Mas Bernardi. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu dan juga buat teman-teman yang udah hadir ya, kalau ingin bertanya nanti langsung tanyakan saja di kolom chat. Oke. Untuk waktu dan tempat aku persilakan ke Mas Bernardi. Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat bergabung. Perkenalkan nama saya Bernardi. Dan untuk webinar kita malam hari ini berjudul The Weak Kill Zone. Nah, nanti ini isinya adalah mostly tentang shadow dari candlestick. Bagaimana cara kita untuk mengantisipasi atau memanfaatkan shadow dari candlestick. Mari kita mulai. Nah, bicara tentang candlestick artinya adalah bicara tentang price action strategi, di mana strategi trading yang konsep dasarnya itu adalah bahwa semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan trading, keputusan untuk perdagangan itu sudah tercermin dalam grafik harga itu sendiri. Nah, di kesempatan malam hari ini kita akan bicarakan tentang bullish dan bearish pressure area. Ini adalah salah satu strategi price action yang paling sederhana tapi masih sangat efektif. Nah, candlestick wick. Candlestick kita tahu dia terdiri dari dua bagian, bagian yang wick, bagian yang shadow, atau wick atau disebut shadow, atau disebut tail, atau ekor, atau rambut, atau apalah itu namanya, dan bagian yang body. Nah, bagian yang weak kadang sering dianaktirikan. Jadi kadang itu orang hanya menganggap bagian body lah yang paling penting. Walaupun memang nggak ada salahnya juga. Bagian body itu memang penting. Karena kayak Bulis Marubozu itu bodinya panjang, besar. Itu mewakili bahwa secara psikologis dalam satu periode itu bulisnya dominan. Begitupun juga kalau misalkan Buris Marubozu tapi ada sedikit upper shadow atau sedikit lower shadow-nya, dia juga menunjukkan bullish yang dominan. Nah, candle ketiga yang paling kuat itu adalah candle dengan shadow yang panjang. Karena shadow dari candlestick dia bisa bercerita banyak tentang psikologi eh, oleh pelaku market dalam setiap candlenya. Jadi dia bisa memberikan informasi penting yang tidak kalah penting dengan body candle-nya. Nah, kalau misalkan kita bicara dengan long upper shadow, jadi shadow yang berada di atas candle, tapi dia panjang. Nah, long upper shadow ini dia menunjukkan bearish shadow. Jadi kita bisa kategorikan dia sebagai shadow-nya bearish lah ibaratnya. Nah, formasi dari satu atau lebih bearish shadow setelah kenaikan harga, jadi ini kuncinya adalah setelah kenaikan harga, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah formasi satu atau lebih. Satu oke, cukup, tapi biasanya lebih dari satu itu lebih bagus, minimal tiga. Nah, formasi satu atau lebih bearish shadow setelah kenaikan harga, apalagi kalau posisinya itu ada di dekat area resisten.
itu akan menunjukkan bahwa harga kemungkinan dia mencapai area puncak. Jadi itu baru kemungkinan dia mencapai area puncak. Masih butuh konfirmasi lagi. Contohnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah chart uh, Wirge periode yang baru. Jadi di sini kita akan melihat waktu di periode bulan Juli seperti yang di dalam lingkaran itu ada beberapa candle dengan upper shadow yang lumayan panjang. Upper shadow yang lumayan panjang yang pertama, yang kedua, walaupun yang pertama itu juga diikuti bodinya juga panjang ya, tapi ini ada upper shadow-nya dan disitulah yang menjadi poin penting. Ini ada upper shadow, ada upper shadow, ada upper shadow. Dengan upper shadow yang ketiga itu panjang dan habis itu candle berikutnya itu diikuti oleh candle bearish Marubozu. Walaupun bodinya tidak sepanjang bullish yang pertama ya. Nah, tapi di sini dia menunjukkan bahwa chart ini menunjukkan bahwa ini ada kaitannya dengan supply and demand. Jadi menunjukkan bahwa demand itu lebih kecil dari supply-nya. Tidak tersedianya demand di harga yang lebih tinggi menyebabkan harga tidak bergerak atau tidak melanjutkan kenaikan harga ke area yang lebih tinggi. Jadi karena di atas ini demand-nya itu kurang, itu yang menyebabkan harga itu tidak lanjut naik gitu maksudnya. Nah, paling tidak itu untuk jangka pendek. Jadi maksudnya dalam jangka pendek demand terhadap harga yang lebih tinggi itu berkurang, lebih sedikit daripada suplainya. Jadi menyebabkan harga tidak mampu melanjutkan kenaikan dan malah justru turun. Itu secara psikologis itulah yang akan diceritakan oleh si upper shadow ini, oleh wick ini. Fungsinya apa? Kedepannya nanti kalau misalkan kita berada di area yang sama itu bisa dibilang disitulah area resistennya, disitulah area supply-nya, disitulah area kill zone-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, apakah nanti bisa breakout lagi? Ya bisa, tetap saja bisa. Disitulah volatilitas bentuk panjangnya candle ya, besar kecilnya candle, terus juga volume itu berpengaruh. Hal yang sama sebetulnya juga terjadi di area yang sebelumnya di bulan Juni, pertengahan. Di sini juga ada shadow, ada shadow, ada shadow. Dengan konfirmasi yang di sini, jadi kita bisa asumsikan di sini adalah area supply-nya. Tapi di candle yang satu ini, dia berhasil ngelewatin areanya dengan body atau dengan bentuk yang bullish Marubozu. Jadi bisa dibilang ini areanya untuk kedepannya udah nggak berlaku lagi, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Kalau ini adalah yang upper shadow, yang ini adalah kita akan bicara tentang lower shadow. Nah, kalau yang upper shadow, long upper shadow itu dianggap sebagai shadow-nya bearish. Kebalikannya, kalau long lower shadow itu dianggap sebagai shadow-nya bullish. Jadi harus panjang ya. Formasi kebalik sama sih, cuman apa namanya kebalikannya kalau yang long upper shadow itu yang di atas, kalau yang long lower shadow itu yang di bawah. Formasi satu atau lebih bullish shadow setelah harga turun. Jadi ada penurunan harga. Setelah ada penurunan harga, apalagi kalau posisinya di dekat support. Itu menunjukkan bahwa market kemungkinan sudah mencapai area bottom, area bawah. Dan ada peluang untuk dia rebound. Ini yang bisa kita manfaatkan di saham. Kalau di saham kan kita dapat gain itu kalau misalkan harga jual di atas harga beli. Capital gain-nya kan begitu. Jadi kita akan mencari salah satu area atau salah satu cara yang salah satu strategi yang mudah adalah mencari candle yang dia bikin lower shadow, tapi banyak. Jadi nggak cuma satu. Dan itu terjadi setelah penurunan harga. Gitu.
Jadi seperti yang digambar ini adalah gambar saham apa ini? Sumber Alvaria Trijaya. MRT ya? Iya. Periode Juni akhir, ini yang saya beli lingkaran. Ini akan berbeda ketika di periode yang awal Juni ya. Di lingkaran yang sebelah kiri, memang harganya itu cenderung sideways, sepertinya penurunan harganya yang dibentuk di bulan Mei, penurunan harganya mulai berhenti, tapi dia tidak menunjukkan adanya rejection. Jadi lower shadow ini menunjukkan bahwa supply-nya itu ibaratnya dapat lawan, sellernya itu dapat lawan. Jadi ketika harga turun, mulai bayarnya itu ngangkat harga, naikin harga. Harganya turun, bayarnya muncul kekuatan. Sellernya nurunin harga, bayarnya naik, mulai muncul kekuatannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia itu kayak menolak harga untuk tidak turun lebih jauh. Nah, jadi secara sederhananya kita itu kalau mau melihat market, kita itu kalau mau melihat chart, jangan melihat market eh, sebagai pergerakan harga. Kenapa? Karena dengan melihat shadow-nya, kita itu melihat market sebagai eh, trader yang membuat keputusan. Jadi market isinya itu adalah trader-trader yang dia itu bikin keputusan mau jual, mau beli. Jadi sebaiknya kalau misalkan teman-teman melihat chart, jangan lihat chart itu sebagai harga yang bergerak naik turun zigzag naik turun bikin hanya membuat higher high higher low gitu. Sebaiknya tidak seperti itu. Tapi lihatlah secara psikologisnya sebagai sudut pandang kita melihat trader lain yang bikin keputusan, bikin decision. Nah, misalkan kita melihat satu candle dengan body yang kecil, dengan lower shadow yang panjang. Nah, secara psikologi, satu candle itu yang cuman bodinya kecil, ekornya panjang itu, kita bisa membagi market itu menjadi 4 grup, 4 golongan. Jadi bayangkan perspektifnya masing-masing grup. Grup yang pertama, asumsikan dia lagi, misalkan kita melihat satu buah pin bar, satu buah candle, satu buah hammer yang terbentuk di phase 3 itu yang di sebelah kanan ya, misalkan bentuknya seperti itu. Untuk perjalanan ke fase 3 itu, dia akan melewati fase 1 di mana harga pertama dibentuk oleh satu garis saja. Nah, dari satu garis saja ini, kemudian lanjut harga turun dulu, baru kemudian harga naik dan ditutup di level yang closingnya. Jadi open di atas, harga sempat turun ke bawah, closing di bagian sini. Nah, secara keseluruhan ada 4 golongan trader. Golongan yang pertama adalah yang ketika beli di fase 1. Jadi ketika harga open, bukan beli, tapi jual. Jadi ketika dia jual di fase 1. Ketika dia jualan, nah, jadi dia jual di harga open. Kemudian yang grup kedua adalah bayangkan ketika ada orang yang beli di posisi bawah. Ada juga grup ketiga yang posisinya udah beli di harga atas. Jadi ada yang pertama, ada yang jual, ada yang beli di bawah, ada yang jual di bawah. Itu ada 4 kategori ya. Nah, grup yang pertama, kalau misalnya dia itu jual di posisi atas. Jadi ketika dia jual di posisi atas, di fase 1, kemudian di fase 2 harganya turun, dia itu akan merasa, wah,
Harga turun sesuai dengan keinginan dia. Dia jual di harga atas, harga turun, harusnya dia bisa dapat keuntungan. Nah, tapi ketika dia bentuk finbar, ketika harganya naik, bikin ekor di bawah, yang tadinya dia pasang jual yang sudah jualan, kok tiba-tiba naik lagi, kok tiba-tiba naik lagi. Nah, dia mulai merasa untuk harus cover. Mereka harus mengcover si yang dijual di fase awal itu yang di atas. Ini nanti ada ceritanya. Jadi asumsikan ada grup yang seperti itu. Kemudian sudut pandang yang kedua adalah ketika trader yang beli di atas. Di fase 1 dia beli di atas, kemudian harga turun. Pada saat harga turun dia deg-degan. Nah, ini itulah yang fase yang paling nggak enak adalah ketika harga turun dan dia belinya di harga atas. Di fase ketiga, ketika harga naik, ketika harga membentuk pin bar, yang tadinya turun kemudian naik lagi, dan dia sudah punya barang di harga atas, dia jadi tenang lagi. Akhirnya rileks karena ditutup di harga atas, hidup harganya naik. Jadi secara tidak langsung dia tidak akan melakukan penjualan. Itu nanti ada fungsinya. Nah, di grup yang ketiga itu adalah trader yang dia itu eh, sell, dia jual di posisi yang paling bawah. Jadi ketika lagi fase 1 cuman garis harganya di atas, fase 2 harganya turun, kemudian fase ketiga kan harganya naik. Nah, ceritanya ada yang pasang posisi sell itu di bawah. Ini yang posisi yang paling tidak menguntungkan karena harga tidak sekalipun turun ke bawah malah justru naik ke atas. Nah, kemudian karena fase yang ke si trader yang ketiga ini ya, ketika harga naik, ini adalah skenario yang sama sekali tidak kita inginkan karena harga atau market tidak bergerak satu tik pun searah dengan yang mereka pengen ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat sudut pandang trader keempat misalkan. Di trader yang keempat, itu adalah trader yang beli di harga bawah. Jadi ketika tadi ini ada fase 1 harganya masih di atas, fase kedua harganya turun ke bawah. Tadi fase 1 trader pertama ada yang beli di atas, trader kedua trader pertama ada yang jual di atas, trader kedua ada yang beli di atas, trader ketiga ada yang jual di bawah, trader keempat ada yang beli di bawah. Jadi ketika beli di bawah dan harganya naik, nah itu adalah yang paling menyenangkan. Jadi dia tidak merasa tersiksa batinnya, harganya turun, dia tidak deg-degan ibaratnya, karena ketika dia beli, setelah dia beli harganya naik. Nah, gabungan dari 4 macam trader ini, itulah yang membentuk si market, itulah yang membentuk psikologi dari si lower shadow itu. Dengan lower shadow yang panjang, dengan kombinasi 4 macam trader itu ya, bayangkan ketika tadi trader yang pertama, dia itu dia udah jual barang, trader yang pertama dia jual di atas, kemudian harganya turun, kemudian harganya naik lagi. Jadi setelah turun, dia naik lagi. Otomatis yang tadinya jual di atas, pasang posisi sell, harapannya turun, dia bisa take profit, tapi ternyata malah harga naik lagi. Otomatis dia akan berpikir untuk cover. Kemudian trader kedua, buyer yang optimis. Dia belinya udah beli awal, beli di harga awal, di harga atas. Walaupun turun dia nggak akan cut loss, walaupun turun dia nggak akan jual. Trader kedua yang seperti itu. Nah, trader kedua ini itu yang tidak akan menambah tidak menambah supply. Jadi dia tidak akan jualan karena dia optimis ceritanya.
Trader ketiga, dia seller yang di bawah. Jualnya pasang posisi sell di bawah. Ketika harga naik, dia kaget, dia takut ya. Mau cover, cut loss gitu kan. Buyback barangnya, otomatis menimbulkan demand. Yang keempat, trader yang percaya diri, yang confident, dia beli di harga bawah. Otomatis trader keempat ini juga berperan terhadap demand-nya. Demand-nya nambah, nomor 4 ini bikin demand, nomor 3 ini yang tadi jual di bawah harganya naik, terus dia cut loss ibaratnya, dia cover, nambahin demand. Nomor 2, walaupun dia tidak nambah demand, tapi dia tidak nambah supply-nya. Yang nomor 1, ketika dia posisi pasang sell di atas, harga sudah turun, oke, daripada rugi, ya udah dia buyback barangnya. Ketika harga naik, dia buyback daripada rugi. Itu juga nambah demand. Nomor 1 nambah demand, 3 dan 4 nambah demand, nomor 2 tidak nambah demand, tapi juga tidak nambah supply. Itu yang menyebabkan kenapa candle dengan lower shadow itu adalah salah satu, bukan salah satu ya, candle ketiga paling bullish. Candle pertama bullish Marubozu, candle kedua bullish Marubozu dengan sedikit upper shadow dan sedikit lower shadow. Yang ketiga adalah candle dengan body kecil tapi lower shadow-nya panjang sekali. Itu. Jadi secara psikologis 4 tipe trader ini yang menyebabkan kenapa candle dengan lower shadow yang panjang itu adalah candle yang sangat penting. Begitupun sebaliknya ya. Ini kan tadi dari sisi yang harga turun. Kalau misalkan dari sisi yang harga naik, kurang lebih sama kebalikannya. Jadi ada yang nambah supply, tapi ada yang, jadi yang kalau misalkan di bawah tadi kan yang nomor 1, 3, dan 4 nambah demand, nomor 2 itu nggak nambah demand, tapi juga nggak nambah supply. Kalau yang di harga atas, bisa jadi 1, 2, 4 itu nambah supply, tapi nomor 3-nya itu juga eh, dia nggak nambah supply karena dia beli di bawah gitu ya, jual di bawah. Dia nggak nambah supply, tapi juga nggak nambah demand gitu. Nah, sekarang gabungan dari si candle dengan lower shadow atau upper shadow yang panjang, itu akan membuat satu hal yang namanya buying pressure. Jadi seperti yang tadi saya bilang, trader yang pasang posisi short mau cover ketika harga naik, cut loss ibaratnya dia buyback, itu create demand. Buyers yang mau hold, dia juga nggak nambah supply, setidaknya paling tidak dia akan nambah demand kalau nanti harganya naik. Nah, gabungan dari semuanya itu yang bikin pressure untuk nge-push harga naik ke atas. Itu yang dinamakan si bullish pressure zone. Akan menyebabkan satu area di mana bullishnya itu kuat ketika mencapai area tersebut. Nah, ini yang kemudian dibilang area support, area resisten gitu ya. Jadi kalau misalkan area support, saya akan lebih melihat harga dari yang turun kemudian naik. Kalau area resisten, harga yang naik kemudian turun. Kalau di breakout, nah itu baru yang pilihan kedua. Jadi pilihan pertama adalah support atau resisten yang di mana tempat dia rebound atau tempat dia pullback. Bagian kedua, kategori kedua untuk area support dan resisten adalah support atau resisten di breakout kemudian menjadi sebaliknya. Kalau resisten di breakout jadi support, kalau support di breakdown dia jadi resisten. Nah, tugas kita trading plan-nya adalah mencari area buying dan selling pressure yang dibentuk dari si upper shadow dan lower shadow dari candlenya. Nah, tapi jangan cuma satu candle aja. Memang satu candle bisa, tapi paling tidak area yang kuat itu dibentuk dari lebih dari satu candle. Seperti gambar yang di sebelah sini.
Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau mapping area support, area buying pressure dan selling pressure, carilah dulu candle-candle yang banyak upper shadow-nya atau banyak lower shadow-nya. Yang panjang-panjang ya. Ini kan ada lower shadow yang panjang, lebih panjang daripada bodinya itu ya. Kalau sudah ketemu, nah, misalkan ini adalah TCPI. Kalau misalnya sudah ketemu, ada candle, ini dimulainya bukan yang dari sini ya, tapi dimulainya dari ibaratnya dari sini. Cara nyarinya gimana? Nyarinya itu adalah cari apa namanya candle yang lower shadow-nya itu ada dia menyentuh zona yang sama, area harga yang sama dengan candle yang lain. Jadi semakin banyak yang menyentuh semakin signifikan ibaratnya kayak gitu. Jadi bukan bukan berarti ini ada lower shadow, ada lower shadow, ada lower shadow terus habis itu areanya jadi areanya jadi selebar ini bukan ya. Tapi karena ada candle yang menyentuh area yang sama. Nah, jadi area eh, bullish pressure-nya itu ada di area yang saya bikin kotak ini gitu. Nah, ketika terbentuk area tersebut, ini berbeda dengan cerita strong rejection atau good rejection yang beberapa kesempatan sebelumnya diceritakan ya. Nah, konfirmasinya itu adalah jika terbentuk candle bullish. Jadi ini candle pertama, ini candle kedua, ini candle ketiga gitu kan. Nah, yang jadi konfirmasi itu sebetulnya bisa candle yang ini nomor 3 gitu. Karena dia sudah 3 kali dia bikin apa namanya? Dia bikin lower shadow berada di area yang sama dengan candle yang lain. Ini adalah candle hijau ini adalah konfirmasinya. Jadi kalau misalkan harganya bisa naik ke atas high-nya ini bisa dibeli, cut loss-nya di bawah sini. Cut loss-nya di bawah area si bullish pressure zone ini. Itu salah satu caranya. Walaupun kemudian kalau misalkan kita bicara tentang strong rejection, itu kita akan melihat di sini ada satu inside bar, kemudian di sini closingnya di atas mid price dari candle yang pertama. Ya ini hitungannya good rejection ya. Jadi strateginya buy break di sini, cut loss-nya di bawah sini, kemudian targetnya 2 kali resiko. Itu kayak gitu. Jadi menyenangkannya dari si analisa teknikal adalah ketika satu sama lain strategi itu saling mendukung gitu. Nah, ada beberapa hal yang bisa bikin bagaimana kita menunjukkan atau bagaimana kita mapping area bullish pressure dan bearish pressure, bagaimana kemungkinan kita bikin salahnya di mana sih? Nah, jadi yang pertama, kalau misalkan kita ngelihat hanya ada satu candle saja dengan upper shadow yang panjang, itu nggak cukup untuk jadi trading setup. Minimal sebaiknya 3. Maksudnya 3 candle yang berurutan dan posisi lower shadow atau upper shadow-nya itu mereka saling overlap satu sama lain. Jadi berada di dalam area yang sama kurang lebih. Kalau misalkan ketemunya cuma satu candle, lihat ke belakangnya di area yang sama, kemungkinan di situ memang pressure zone, tapi mungkin ada di area yang lebih eh, mungkin ada area yang lebih teliti lagi dilihat ke belakang. Jadi dilihat beberapa candle ke belakang. Kalau misalkan ada ya kemungkinan itu kita bisa koreksi areanya, area pressure-nya di mana.
Kalau udah di mapping, nah itu akan lebih enak. Jadi kalau misalkan daripada nyari cuma satu candle, mending cari minimal 3 candle yang berurutan ya. Iya. Jadi kalau misalkan, aduh, ini bentar, mana tadi? Oh. Jadi kalau misalkan eh, ada upper shadow, ada misalkan ada upper shadow yang dia itu eh, ada yang panjang, ada yang pendek misalkan. Kalau ada yang panjang, ada yang pendek, kita akan lebih fokuskan cari yang panjang. Jadi kadang ada posisi yang ber mana ini ya. Nah, jadi kadang ada area di mana yang posisinya itu ini seperti ini. Nah, ini kadang ada area walaupun ini banyak, tapi kadang ada area yang sebelah sini. Nah, itu. Jadi ketika posisi areanya ini kita akan melihat mungkin akan bingung posisinya apakah yang sebelah kiri atau sebelah kanan yang dipakai. Kalau misalkan saya akan menganggap saya akan mencari area yang paling banyak posisi candlenya itu eh, bahasanya apa ya? Kalau misalkan strong rejection pasti kan kelihatan, tapi kalau misalkan dia berada di dalam satu sideways, dia itu akan bikin base. Base itu maksudnya gini, ini kan misalkan satu, kemudian sideways, kemudian dia bisa turun lagi. Kalau misalkan dia bearish, kemudian dia sideways, dia bisa naik lagi. Nah, kalau misalkan dia itu eh dari downtrend kemudian sideways kemudian naik lagi, sidewaysnya itu yang dipakai. Tapi kalau misalkan dari turun sideways turun lagi, berarti yang sideways ini yang nggak dipakai gitu maksudnya. Karena yang sideways ini ibaratnya nanti akan ada gunanya tapi nanti di lain kesempatan. Kalau misalkan kita bicara tentang pressure zone, kita akan lebih memilih untuk yang bagian reboundnya. Jadi entah dari yang sideways kemudian turun, kemudian dia rebound naik, kayak ini harganya naik, atau mungkin kalau misalnya pun sideways ini harus naik ke atas gitu maksudnya. Jadi itu akan lebih kepake daripada yang posisinya sideways. Nah, caranya gini, carilah minimal tiga sih ya, minimal tiga yang saling overlap satu sama lain, yang areanya sama. Kemudian ketika dia itu bikin eh, kan ada posisi candle yang low-nya panjang sekali, paling panjang sama yang lainnya juga kan. Nah, yang jadi area itu adalah low yang paling bawah sama closing yang paling bawah. Itu adalah areanya untuk bullish pressure zone ya. Kalau yang bearish itu juga sama. High yang tertinggi sama nanti ada tulisan, nanti ada penjelasannya. Kalau yang bullish pressure zone ini ambil low yang paling rendah sama ambil closing yang paling rendah. Kalau misalkan ini kan 3 candle yang terbentuk kan duluan, 3 candle yang duluan yang terbentuk kan sebelah sini. Nah, kalau misalkan yang ke kanannya lagi ada candle yang lebih panjang dan area low-nya juga sama-sama overlap itu kan, pakai closing yang terendah itu. Jadi kalau misalkan terbentuk lagi, mm, mm, mm. Nah, akan jadinya kurang lebih seperti ini. Ini akan berguna untuk ke depannya. Nah, fungsinya gimana? Fungsinya itu, fungsinya gimana? Belinya gimana? Cara belinya. Kalau misalkan udah merah, merah, hijau. Jadi ibaratnya
konfirmasinya ada di bullish candle. Bullish candle itu kan berarti closing di atas open. Nah, kalau misalkan yang closing di atas open itu kan yang ini sama yang ini. Nah, kan. Tapi kalau yang sebelah kiri itu kan merahnya kan baru satu, kemudian habis itu hijau. Jadi yang hijau yang ini bukan konfirmasi. Nah, setelah terbentuk beberapa kali merah lagi, jadi ini merah, merah. Nah, ini baru hijau. Inilah candle hijau yang ini yang jadi konfirmasi. Jadi kalau misalkan zonanya itu kita gambarkan kurang lebih seperti ini areanya, itu dari sekitar ini harganya mungkin 6375 kali ya. Nah, konfirmasinya adalah di candle yang hijau. Jadi kita akan beli ketika harganya naik ke atas high sini, cut loss-nya di bawah low sini. Nah, ketika ini kalau sudah ketemu satu yang kuat, habis itu ketika ada harga turun, ketika turun kita bisa dengan santai nunggu di area si bullish pressure ini. Itulah fungsinya si bullish pressure. Jadi apakah langsung nunggu, langsung pasang ataukah nunggu konfirmasi? Nah, jawabannya itu bisa dua-duanya. Kalau misalkan nunggu pasang, langsung pasang, kalau misalkan tembus ke bawah, ya udah cut loss. Tapi kalau misalkan nunggu konfirmasi, tunggulah ada candle hijau. Kalau misalkan harganya naik ke atas saya candle hijau, bisa beli cut loss-nya di bawah area, di bawah zone. Itu sama aja. Jadi yang penting adalah nemuin zonanya. Berikutnya untuk yang bearish pressure zone. Nah, ini kebalikannya dari si bullish. Caranya juga sama, cari tiga bar berurutan, tiga candle berurutan dengan upper shadow yang dia itu berada di area yang sama. High paling tinggi di berapa, closingnya juga yang paling tinggi di berapa. Akan ada momen, kalau ini contohnya ceritanya ada momen dia itu sempat breakout sedikit, kemudian besoknya langsung turun lagi. Nah, itulah kalau misalkan kita combine candle-nya, dia akan menjadikan candle open di sini, closing di bawah sini dengan upper shadow yang panjang. Jadi begitu dia break ke atas, habis itu break ke bawah lagi, itu menunjukkan bahwa itu memang ada selling pressure-nya di situ. Jadi memang ada eh, supply yang ngepress, yang nge-push harga turun ke bawah. Kalau di kanan, ini yang tadi saya bilang, kalau misalkan di kanan kita cuma menemukan satu atau dua candle saja, coba lihat ke kiri. Siapa tahu di kiri ada candle dengan upper shadow yang saling overlap di area yang sama, dan itu berurutan gitu ya. Jadi kalau misalkan di kanan kelihatan cuma satu atau bingung, coba lihat ke kirinya. Itu. Itu akan sangat berguna kalau kita berada dalam kondisi misalkan kita bingung resistennya ada di mana, kemungkinan ada yang breakout sedikit ke atas. Kalau misalkan kita bikin yang area atas ini sebagai area resisten dan kita punya barang beli di harga bawah, kemudian nungguin sampai atas kok nggak nyampe-nyampe, nah itu yang jadi PR. Tapi dengan cara si bullish pressure ini, bearish pressure ini, kita bisa menemukan cara jualan yang lebih eh, efisien. Contohnya, kalau misalkan ketemu, kita sudah mapping si bearish pressure zone, ada satu candle, kemudian candle kedua ngetes seperti ini, candle ketiga, nah closingnya keluar dari area. Itu udah bisa jadi sinyal untuk jualan. Satu candle masuk, satu candle keluar, nah itu udah bisa jadi buat jualan. Satu candle masuk, masih di dalam, satu candle masih naik, satu candle habis itu tutup di bawah, nah itu buat jualan. Kurang lebih kayak gitu caranya. Dan itu akan berguna ketika di market yang sideways-nya itu agak lebar. Nah, ada cara lain untuk memfilter bagaimana kalau misalkan kita menemukan ada area-area lain dan kita butuh konfirmasi.
kita bisa gunakan filtering. Paling gampang yang namanya filter itu adalah kalau kita menggunakan moving average. Nah, di sini saya akan menggunakan moving average, exponential moving average dengan periode 60 hari. Jadi, kita akan mudah menentukan area pressure zone itu signifikan atau tidak. Itu dilihat dari ketika dia mencapai misalkan kita pakai EMA 60 ya mencapai EMA 60. Ini adalah chart TBLA kalau nggak salah. Tunas Baru Lampung tuh kayaknya kodenya TBLA. Periode Agustus kita punya misalkan di sini ada candle sempat breakout tapi tipis, habis itu turun lagi, sempat breakout, habis itu dia naik. Mungkin kita bingung di sini area support atau resisten ya. Nah, mendingan lihat ke belakang lagi. Siapa tahu di sini memang bukan area yang signifikan apa-apa gitu. Siapa tahu malah yang area signifikannya malah justru di area 710 sampai sekitar 740-an ini ya kalau kurang lebih saya lihat. Ini cara pakainya juga sama. Jadi nungguin candle ketiga. Candle ketiga itu kalau misalkan candle bullish baru itu dipakai buat trading strategi. Ini candle pertama, ini candle kedua, ini candle ketiga. Nah, kalau misalkan harganya naik ke atas high sini, boleh dibeli, cut loss-nya di bawah low sini. Nah, kalau misalnya kita pakai cara yang strong rejection atau good rejection itu, ini kita akan ketemu candle dengan upper shadow di ya apa dengan high di situ, dengan low di sini, jadinya inside bar semua. Gitu. Jadi ini adalah salah satu trik, salah satu cara sederhana, strategi price action sederhana untuk trading. Kita nggak perlu ngelihat apa namanya patternnya apa. Kita tidak perlu ngelihat dia itu bikin candle apa, indikator yang lain RSI-nya di mana, stokastiknya di mana, misalkan ya MACD-nya kayak gimana, golden cross atau enggak, kita nggak usah ngelihat itu nggak apa-apa. Cukup ngelihat konsepnya adalah ketika harga turun, kemudian dia bikin lower shadow yang cukup panjang, overlap, 3 candle berturutan, kemudian di situ juga didukung atau dikonfirmasi dengan entah itu moving average saja udah cukup sih. Kemudian ada candle ketiga, nah itulah area pressure-nya. Ketika harga keluar dari area pressure, ditutup dengan candle bullish, di situ bisa eksekusi beli, cut loss-nya di bawah low. Itu caranya. Ini adalah contoh berikutnya. Ketika harga breakout, ini candlenya persediaan cuma satu, nggak ngefek. Ini apalagi ini nggak terlalu ngefek karena dia sempat breakout turun ke bawah, nggak ada shadow-nya. Kalau yang ini shadow-nya juga ibaratnya ini nggak terlalu panjang lah ya. Ini nggak terlalu panjang. Kalau ini candle-nya satu panjang tapi habis itu berikutnya pendek-pendek. Nggak apa namanya nggak berurutan. Kalau yang ini candle-nya lower-nya itu menyentuh area harga yang sama. 3 candle berurutan dia menyentuh area harga yang sama dan kebetulan di area tersebut itu juga ada moving average 60. Nah, candle pertama, candle kedua, candle ketiga. Jadi kalau di atas high ini beli, cut loss-nya di bawah low. Begitu ceritanya. Nah, kalau yang sebelah sini, ini bukan. Kenapa? Karena ini harga naik. Kalau yang sebelah kiri, harga turun. Diawali dari harga turun. Itu. Jadi bullish pressure zone itu diawali dari harga turun. Kalau tidak diawali dari harga turun, berarti itu bukan bullish pressure zone. Nah, sekarang di sini ada 1, 2, 3. Inilah yang si apa tadi namanya bearish pressure zone. High-nya di sini, ini cost-nya di sini. Jadi zonanya itu kurang lebih dari 11.500 sampai segini. Ini saham INTP. INTP tanggal berapa ya? 15. Oh, ini terbaru. Jadi kalau misalkan ternyata besok atau beberapa hari ke depan INTP harganya turun ke bawah ini berapa sih ya? Ya sekitar 11.100 berapa lah ya.
Kalau turun ke bawah area tersebut, ya itulah buat jualan. Ceritanya gitu. Ngantrinya di mana? Ngantrinya di area sini lagi. Oke. Nah, itulah bagaimana caranya untuk mencari bullish pressure dan bearish pressure zone. Semoga cara ini bisa digunakan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada yang eh, apa namanya, di awalnya ada kesulitan untuk mencari area di mana harga bergerak, kita bisa mulai gunakan si pressure zone. Pressure zone ini untuk mapping dulu area bullish dan area bullish. Iya, area bullish pressure zone dan bearish pressure zone. Setelah di mapping baru kita trading. Nah, contoh misalkan kita akan buka saham Bumi misalkan. Semoga. Nah, ini kalau Bumi kita hapus dulu remove drawing. Oke. Ini ada moving average 60 ya. Oke, 60 harusnya sih 60 ya betul. Kemudian kita akan melihat, nah ini kita akan melihat satu di sini ada pergerakan yang cukup menarik. Jadi ketika di sini ada pressure zone juga, harga turun, kemudian naik breakout. Kemudian di sebelah kanan ini berapa harganya? Ini nah, oh, udah lewat. Kalau yang di atas kita akan melihat di sini nggak ada apa-apa sebetulnya. Kalau nggak ada ya udah nggak usah. Kalau apa SCMA, SCMA ini karena di minggu depan nanti akan ada eh jadi gini, supply and demand zone itu awal ada bisa dilihat dari beberapa hal. Yang pertama tadi si siapa namanya bullish pressure zone dan bearish pressure zone. Yang kedua itu bisa lihat dari gap. Nah, gap itu ada eh, memang ada beberapa macam gap, tapi untuk mm, mencari area supply dan area demand itu sebetulnya butuh dua gap saja, yaitu ini sebagai contoh kayak misalnya em, saham Telkom. Oke, nah ini contohnya ini. Akan ada gap kecil, gap itu adalah area di antara dua candle yang apa namanya tidak terisi ya. Area di antara dua candle yang tidak terisi walaupun berikutnya itu sudah terisi lagi. Tapi ini akan sangat berguna ketika kita mau mapping area. Jadi gini, ketika di mapping area ada gap yang terbentuk di akhir tren, ada gap yang terbentuk di awal tren. Kalau misalkan gap yang terbentuk di akhir tren, itu nanti ada area tersendiri, gap yang terbentuk di awal tren ada area, ada penamaannya sendiri. Nah, itu nanti minggu depan. Kalau contoh gap ini kan harga turun. Nah, di sini ada gap. Nah, itu gap yang di awal. Kalau salah, gap yang di akhir. Gap yang terjadi di akhir tren. Kalau gap yang terjadi di awal tren ini contohnya yang ini. Jadi ketika dia bikin gap, habis itu harganya naik ke atas. Itu. Jadi ada bedanya. Gap yang terbentuk di akhir dan gap yang terbentuk di awal. Dan itu sangat berguna. Kalau gap yang terjadi di tengah-tengah sideways, kayak misalkan kayak gini, ya ini nggak terlalu signifikan. Gap yang signifikan sendiri lagi juga kalau misalkan lagi tren rally itu tengah-tengah ada gapnya, itu juga ngefek. Tapi kalau yang buat cari area, itu yang kok paling kepake gap yang terjadi di akhir tren sama yang di awal tren gitu. Nah, ini contoh kalau si Telkom kita korelasikan dengan si bullish pressure zone.
kita akan melihat di sini ada beberapa candle yang apa namanya diawali dari penurunan harga, kemudian di sini dia saling, nah kayak gini kurang lebih. Dan ini kalau misalkan kita perpanjang ke kanan, ini kemudian ini areanya di sini. Nah, itulah area yang ter area yang bikin si Telkom ini ada peluang untuk naik. Jadi setelah dia sampai, siapa tahu Telkom bisa naik. Gitu. Tapi mengingat ini lagi masih di bawah EMA 60 ya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa juga dari sekian ratus saham yang ada di bursa itu kita bisa difilter mana yang posisinya di atas EMA 60, mana yang volumenya atau frekuensi transaksinya di atas average gitu kan. Itu bisa dipakai buat analisa. Oke, semoga mencerahkan. Itulah dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Nama saya Bernardi. Siapa tahu teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Bernardi atas penyampaiannya. Sangat seru sekali ya. Jadi semoga teman-teman juga paham gitu apa yang namanya the weak kill zone dan juga kapan bisa tahu kapan harus gitu. Bearish dan bullishnya gitu. Oke, pertanyaan pertama ada rekamannya Pak. Ada, nanti akan di-share ya di YouTube. Jadi teman-teman di sini yang penasaran sama rekaman yang akan dibawakan malam hari ini dan juga sebelum-sebelumnya ya, bisa cek di YouTube Pinatred, itu udah kirim. Nanti bisa bisa diklik sana. Itu banyak tuh materi-materi Mas Bernardi yang udah disampaikan sebelumnya gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang mau bertanya silahkan ya. Barangkali ada yang mau bertanya tentang materi tadi gitu. Oke. Mungkin sebelum menunggu ada yang bertanya juga, aku mau share screen juga ya. Terkait Pinatrade ya. Mungkin eh, apa sih Pinatrade gitu. Teman-teman ada yang belum tahu juga atau belum coba, mungkin mau tahu nih aku kasih lihat ya. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ini wait sebentar. Sebentar aku share dulu. Mana tadi? Ya, ini adalah Pinatrade ya. Jadi teman-teman yang belum tahu bisa coba cek di websitenya. Kalau ada yang udah punya akun RDN dari Pina yang sebelumnya bisa langsung login, tapi yang belum bisa masuk nanti pakai kode PN BD ya. Nah, ini ada ini adalah tampilan dari Pinatrade itu sendiri untuk trading saham ya. Jadi di sini bisa bikin workspace gitu kan, sesuai dengan profil kita. Contoh kita bikin workspace baru ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, oh kita tuh profilnya gimana sih? Ada day scalping, misalkan oh kita harian nih mainnya gitu. Berarti bisa cocok pakai scalping atau oh aku mau mingguan untuk main sahamnya bisa pakai swing workspace atau untuk jangka panjang juga bisa long term atau mau buat sendiri juga bisa gitu. Jadi nanti tambahin widget sesuai kebutuhannya masing-masing gitu. Oke, kita coba misalkan untuk swing ya, untuk swing gitu. Nanti yang akan muncul tampilannya adalah tampilan untuk swing trader. Ini. Nah, jadi nanti kelihatan ya. Jadi nanti dalam swing trader ini yang kelihatan kayak ada broker summary-nya, kemudian ada news-nya, kemudian ada watchlist saham yang kita incar gitu, sama trading ideas-nya gitu. Seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa dapetin rekomendasi saham ya dari Mas Bernardi gitu yang akan disampaikan setiap minggunya lewat website Pinatrade gitu di Ideas ya, di menu Ideas. Contohnya misalkan nih minggu kemarin Mas Bernardi udah kasih nih beberapa rekomendasi saham gitu. Ada Awan, LSIP, Raja, WIG, dan juga BDMN gitu. Nah, dari rekomendasi ini kan kita bisa lihat tuh kapan tahu buy-nya kapan, take profit-nya kapan, stop loss-nya kapan. Nah, misalkan kita tertarik nih sama awan gitu. Oh, kita langsung aja nih bisa pencet di fitur smart order.
So, jadi dari sini kita bisa beli sesuai rekomendasinya Mas Bernardi. Belinya di harga 276 dengan lotnya berapa, kita tinggal sesuaiin lotnya aja, kita mau beri berapa lot gitu. Apakah 1000 lot, ya silahkan gitu kan, atau satu lot juga bisa. Terus kita atur juga waktunya, misalkan oke sampai besok gitu kan. Kemudian kita nanti udah di otomatis juga pasang stop loss dan juga take profitnya sesuai rekomendasi Mas Bernardi. Tinggal di konfirmasi saja. Jadi mudah guys, teman-teman. Jadi mudah. Jadi dari fitur trading ideas ini nanti Mas Bernardi setiap minggunya akan selalu kasih ya. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja apa yang rekomendasi Mas Bernardi. Nggak cuma rekomendasinya aja, nanti di bawah juga ada penjelasannya setiap masing-masing ya. Misalkan awan kenapa 276 belinya, atau TP-nya segini-segini, semua ada analisanya di sini guys. Gitu. Jadi tinggal eksekusi, kalau masih belum tahu alasannya kenapa, Mas Bernardo juga udah sampein apa namanya insight-nya. Selain itu, teman-teman juga bisa atur trading idea-nya. Misalnya tadi kan setelah bikin take profit di berapa, stop loss berapa, nanti akan masuk di sini. Nanti akan kelihatan tuh. Misalkan contoh SDMR, nanti misalkan di sini take profit-nya berapa, stop loss-nya berapa, seperti itu. Jadi otomatis akan masuk ke smart planner ini gitu. Jadi semuanya sudah diatur strateginya gitu. Jadi teman-teman nggak perlu bingung, pusing gitu. Bagaimana sih cara trading saham gitu. Jadi otomatis bisa langsung dieksekusi. Begitu guys. Jadi buat teman-teman yang mau daftar, nanti bisa langsung pakai ini ya. Aku ganti dulu. Pakai kode referral berikut gitu. Jadi teman-teman yang penasaran dan juga tertarik untuk mendaftar, bisa langsung klik Pinatrade dan juga masukkan kode PNBD ya, teman-teman. Jadi jangan lupa daftar Pinatrade dan masukkan kode PNBD. Oke, thank you. Kita balik lagi ke forum. Oke, ada yang nanya. Tadi cuan community YouTube-nya. Oke. Oh iya, oke. Oke, selain itu mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, mau lihatnya di mana, Kak? Lihat YouTube ya, kalau lihat YouTube itu ada di Pinatred ya, di akun Pinatred. Gitu. Mungkin aku coba kasih lihat dulu deh. Bentar. YouTube. Mungkin teman-teman barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Kita kasih waktu 1 menit ya, buat teman-teman bertanya. Ini nih, kalau teman-teman penasaran gimana rekamannya, ada di sini ya. Ada di Cari aja di YouTube Pinatred, nanti akan keluar. Jangan lupa subscribe. Ini nanti Mas Bernard juga sebelumnya udah ngisi ya, kayak stochastic oscillator, kemudian juga oversold, overbought, dan lain-lain gitu. Nanti akan selalu diupdate di sini. Oke. Oke, itu mungkin ada pertanyaan ya dari Mas Zui Wininfo. Apakah ekor atau wick-nya kita lihat 3 candle yang bearish untuk bullish zone? Silakan Mas Bernard. Kalau misalkan mau lihat yang bearish, kalau misalkan kalau misalkan, nah ini contohnya di sini. Kalau misalkan kita mau lihat yang bullish pressure zone, jadi pressure zone tapi yang di bawah, lihatnya itu memang belum lihat bodinya, tapi lihat ekornya aja dulu. Kalau misalkan ekor yang panjang di bawah, oke. Konfirmasinya di mana? Konfirmasinya itu di candle yang hijau. Jadi kalau misalkan candlenya
masih merah-merah itu jangan dieksekusi. Tapi yang ketemu candle hijau, high-nya di mana itu yang dieksekusi. Itu. Kalau misalkan ketemu yang area yang kayak gini, jadi upper shadow dan lower shadow-nya ada, itu memang bodinya kecil-kecil ya. Itu memang dia itu area base-nya. Area base itu juga nanti akan ada fungsinya juga. Ini yang saya bilang uptrend, kemudian dia bikin base, kemudian dia uptrend lagi. Nah, ketika ini harga sempat turun, turunnya itu juga nggak harus turunnya itu drastis sekali, tidak. Tapi harga turun, kemudian dia bikin lower shadow yang panjang. Lower shadow panjang itu yang menunjukkan ada eh, buying pressure kah. Jadi ada demand-nya, ada power dari bullish-nya yang nge-push harga naik ke atas. Itu yang pentingnya di situ. Konfirmasinya di mana? Konfirmasinya adalah di candle yang hijau. Candle yang hijau itu yang sebelah sini. Jadi kalau misalkan harga breakout ke atas high bisa dibeli, cut loss-nya di bawah sini. Nah, kalau pakai teori yang si apa namanya strong rejection atau weak rejection itu ya, itu sebetulnya dia tidak tidak tumpang tindih karena sebetulnya ini adalah eh, teknik yang nggak jauh berbeda. Kalau misalkan kita lihat kelemahan dari si teknik yang ada good rejection, strong rejection, ini candlenya ini higher high dan higher low. Jadi kalau misalkan ngelihat ini kan inside bar jadi harus dikombine. Ini candle yang kedua di sini, ini candle ketiga di sini. Nah, ketika ngelihat kombinasi ini jatuhnya jadi weak rejection gitu. Tapi kalau kita pakai strategi yang pressure zone ini, kita akan bisa dengan yakin beli ketika harganya tutup di sini. Jadi ketika harganya bisa breakout, kita bisa eksekusi beli, cut loss-nya di bawah sini. Jadi masing-masing teknik itu saling melengkapi satu sama lain. Good rejection, strong rejection itu memang satu teknik yang hampir tidak pernah gagal. Tapi kalau misalkan dia itu candlenya kan harus perfect ya. Jadi kalau kondisi yang seperti ini pasti akan kelihatan sebagai weak rejection. Nah, ketika si strategi rejection itu strong rejection atau good rejection itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, strategi mencari pressure zone ini bisa membantu, gitu maksudnya. Jadi saling membantu lah kurang lebih satu sama lain. Berarti tetap masuk kalau ada candle hijau, kalau candle merah di skip dulu. Justru candle hijaunya itu sebagai konfirmasi gitu. Oke, baik ya. Terima kasih Mas Bernardi udah menjawab pertanyaannya. Kali ada satu lagi pertanyaan. Kalau sudah, oke, kita, kita lihat dulu ya. Ada lagi nggak pertanyaan? Oke, mungkin cukup ya untuk pertanyaan malam hari ini dan juga terima kasih buat Mas Bernardi atas penyampaiannya luar biasa sekali gitu dan teman-teman juga antusias ya untuk mengikuti dan juga menyaksikan webinar kali ini gitu. Jadi jangan lupa buat teman-teman yang di sini kalau yang tertarik gitu kan untuk oh, ikutin rekomendasi sahamnya Mas Bernardi itu ada di Pinatrade. Jangan lupa gabung dan juga bisa daftarkan RTN-nya di sana dengan kode PNBD. Jangan lupa ya. Oke, mungkin itu aja kita cukupkan pertemuan kita malam hari ini dan kita akan berjumpa lagi di sorry belum di pertemuan selanjutnya gitu. Di akan membahas kalau nggak salah tentang supply and demand analysis di minggu depan ya. Jadi buat teman-teman yang hari ini udah ikut, kita akan lanjut di minggu depan. Jangan lupa jangan lupa daftar dan juga kita akan saksikan materi berikutnya. Setiap Senin atau Selasa, setiap hari Selasa ya, Mas Benar sama Mas Bernardi. Oke, mungkin kita cukupkan pertemuan kita malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan kita akhiri dengan alhamdulillah. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam.